Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Bersama materi pendidikan agama Islam membangun budi pekerti yang mulia. Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Imron banggakan, hari ini Pak Imron ingin menyampaikan yaitu untuk melanjutkan materi tentang sikap jujur, ya, sikap jujur atau Nabi Muhammad adalah teladanku. Nah, di situ teladanku itu mencakup yaitu kejujuran dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping sikap jujur yang Pak Imron sampaikan beberapa hari yang lalu, di sini Pak Imron akan melanjutkan tentang keuntungan bersikap jujur. Pada halaman 7 di LKS, tolong didengarkan dengan baik ya anak-anak ya. Orang jujur hidupnya mujur. Apa itu mujur? Mujur adalah sama dengan tentram, hidupnya akan tentram. Mujur berarti selalu beruntung. Orang yang tentram, hatinya tentram, pasti akan beruntung. Ya. Orang jujur tidak mau berbohong. Dimanapun berada orang yang bersikap jujur itu tidak mau melakukan kebohongan. Kebohongan mengakibatkan adalah dosa. Di situ ya, berdosa. Orang yang berbohong dalam kejujuran adalah dosa. Orang yang berbohong. Meliharalah sikap jujur dalam dirimu, dalam diri kalian. Ya. Bisakah sikap jujur itu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kalian bisa bersikap jujur sehari-harimu? Harus bisa ya, harus bisa ya anak-anak ya. Di samping kita berlatih untuk bersikap jujur terhadap orang tua, terhadap teman, tetangga, di lingkungan sekolah ya, dan lain sebagainya dimanapun berada, itu harus dibiasakan menjadi anak yang bersikap jujur ya anak-anak ya. Saya lanjutkan pada halaman 8. Berikut contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di situ ada sedikit cerita yang bernama Siva disuruh ibu membeli sabun. Ya, ibu memberi Siva uang 5.000 rupiah. Nah, Siva pergi ke warung untuk membeli sabun. Harga sabun satu batang itu seharga 2.000 rupiah. Ya. Uang Siva sisanya adalah 3.000 rupiah. Lah, sampai di rumah Siva menyerahkan sabun kepada ibunya. Uang kembaliannya juga dikembalikan. Apakah nama perbuatan yang dilakukan oleh Siva? Berarti apa? Berarti Siva punya sifat kejujuran di dalam hati, ya, tidak mau berbohong. Ya, itu yang namanya sifat jujur, yakni berkata atau berbuat sesuai kebenaran, sesuai perilaku, sesuai tingkah laku. Ya, yang disampaikan oleh sedikit cerita tadi ya. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Jujur juga berarti berkata apa adanya, wis ngomong saonoe. Ya anak-anak ya, berbicara apa adanya, bukan ditambah-tambahi kata-kata atau kalimat-kalimat, tidak ya. Atau teguh dalam pendiriannya. Ya. Sifat jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ya. Dalam sehari-hari, mulai bangun tidur sampai bangun tidur pagi hari sampai malam hari, itu harus diterapkan dalam sifat kejujurannya terhadap sesama ya. Terus sifat jujur banyak manfaatnya loh.
Apa saja manfaatnya? Yaitu yang pertama, ya, sifat jujur. Yang pertama adalah dipercaya oleh orang lain. Enak toh? Dipercaya sama orang lain enak. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terus memberi manfaat bagi sesama. Wis awake dhewe wis dipercaya sama orang lain, dipercayai sama orang lain, terus mendapatkan manfaat dari sesama, terus mendapatkan pahala. Ada lagi, dilindungi Allah dari segala kejahatan. Nah, dimanapun kamu berada, mau kemana, kalau kamu punya sifat pendirian dalam kejujuran, Allah akan melindungi kalian. Nah, di situ. Terus saya lanjutkan, mendapatkan balasan surga, luar biasa itu. Yang sangat mulia, mendapatkan balasan surga dari Allah. Orang yang bersifat jujur, orang yang sikapnya berpendirian, punya rasa sifat jujur, ya, balasannya adalah surga Allah. Contoh berperilaku jujur, ya, antara lain mengembalikan sisa belanja yang diberikan ibu tadi, ya, yang dicontohkan Pak Imron dalam cerita pendeknya tadi, tidak menyontek saat ulangan. Nah, ini ya jangan sampai ya menyontek dalam ulangan. Saat ulangan tidak boleh, harus apa adanya, ya. Berkata sesuai dengan kebenaran, tidak mengada-ngada, ya, tidak ditambah-tambahi kata-katanya, ya. Terus meminta maaf jika melakukan kesalahan, itu termasuk, ya. Terus saya lanjutkan, tidak berkata bohong. Nah, ini salah satu-satunya, ya, intinya jangan berkata bohong terhadap diri kita khususnya, ya, khususnya diri kita. Bahaya kalau berbohong pada diri kita, itu lebih bahaya, ya. Apalagi berbohong terhadap kedua orang tua, pada Allah, ya, kepada tetangga, kepada sesama, itu tidak boleh, ya, itu dosa, ya. Saya lanjutkan, kita harus bersikap jujur anak-anak, ya, bersikap jujur terhadap orang tua, guru, teman, dan sesama manusia, dan sesama orang, sesama tetangga, dimanapun kalian berada, harus memiliki sifat kejujuran, ya, di rumah, di sekolah, maupun bermain dengan teman-teman kalian, ya. Mungkin di situ Pak Imron memberikan penjelasan tentang keuntungan bersikap jujur, ya. Jangan lupa selalu dipelajari, difahami tentang keuntungan bersikap jujur, ya. Mungkin dari sini yang Pak Imron sampaikan. Sekali lagi Pak Imron mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang Pak Imron sampaikan tadi, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.